Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah lanjutkan untuk sesi limit ini penjelasan tentang teorema limit. Kalau yang sesi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengetahui atau memahami apa itu limit. Sekarang kita belajar teoremanya. Seperti apa sih yang ada di dalam limit? Kemarin yang sebelumnya Bu Endah beri catatan limit itu sebuah pendekatan. Yang kedua itu bahwa kita bisa menggunakan limit itu directly kecuali kalau penyebutnya itu sama dengan 0. Maka kita harus lakukan namanya substitusi. Nah, bagaimana dengan teorema limit yang selanjutnya? Itu kita coba pelajari di sini. Nah, ini teorema limit yang kita perlu pelajari. Maaf ya, ini sedikit benda geser biar lihat tulisannya. Jadi kalau kemarin sesi sebelumnya Bu Endah coba jelaskan tentang bagaimana itu limit. Kita di sini akan tahu coba mengetahui apa sifat-sifat dari teorema limit itu. Jika yang pertama itu jika kita ada limit limit dari K untuk X mendekati C, K itu sebuah konstanta, maka hasilnya tetap konstanta. Nah, kemudian kalau limit X dari X mendekati C, maka di sini X akan bernilai sama dengan C. Jadi kita directly memasukkan X itu, C itu ke dalam X sebagaimana variabel fungsi. Nah, bagaimana jika kita menggabungkan fungsi dengan nilai konstanta? Maka kita bisa keluarkan nilai konstanta itu di luar fungsi limit di sini. Ini yang ketiga. Jadi K yang ada di sini ada di luar fungsi. Jadi limitnya masuk ke dalam fungsi fx saja. Nah, begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Sama. Ketika ada penjumlahan dan pengurangan, maka penjumlahan pengurangan itu bisa kita asosiasikan dalam fungsi limit tersebut. Jadi kalau ada penjumlahan di sini ada penjumlahan, pengurangan di sini ada pengurangan. Kemudian ada yang selanjutnya perkalian. Sama, perkalian juga bisa kita asosiasi. Di sini ada perkalian di dalam fungsi, kemudian limitnya bisa kita kalikan. Pembagian itu juga merupakan sebuah perkalian, tetapi dengan kebalikannya. Bagaimana jika seperti ini? Ini juga bisa kita asumsikan dengan asosiasi seperti ini, akan tetapi kita punya syarat. Syaratnya adalah bahwa fungsi limit yang menjadi penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sekali lagi, fungsi limit yang menjadi penyebut tidak boleh sama dengan 0. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Ini tidak boleh sama dengan 0. Demikian. Nah, bagaimana jika yang selanjutnya? Bagaimana jika kita itu mendapati sebuah fungsi dari X itu adalah pangkat N? Maka kita bisa pangkat N kan itu di luar fungsi limitnya. Begitu juga dengan akar pangkat. Akan keluar menjadi akar pangkat. Nah, ini juga bersyarat. Kenapa bersyarat? Itu terkait dengan kita kemarin punya namanya bilangan imajiner. Nah, kalau di dalam akar tidak boleh ada kandungan nilai imajiner. Makanya di sini dikatakan bahwa yang, maaf, ini nomor 7, nomor 8 ya harusnya ini ya. Ini nomor 8, kemudian nomor 9, itu di sini akarnya itu tidak boleh imajiner. Nah, karena tidak boleh imajiner, maka
Apa yang harus kita lakukan? Maka di dalam f(x), karena dia di dalam akar, tidak boleh kurang dari 1. Tidak boleh kurang dari 1. Kenapa? Karena untuk tidak didapatkan nilai imajiner. Jadi sebenarnya yang di sini akan sama dengan fungsi yang ada di luar, akan tetapi yang perlu menjadi catatan bagi kita adalah untuk fungsi yang pembagian dan fungsi yang akar, fungsi akar pangkat n. Demikian. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang contohnya. Bagaimana kita menerapkan, melakukan atau menyelesaikan contoh di sini. Bu Enda ambil example contoh-contoh yang ada di buku ya, di bab 1 tentang limit. Bagaimana jika kita mendekati limit seperti ini? Kita tahu bahwa limit yang ada di sini itu merupakan ada fungsi fungsi pengurangan. Di sini juga ada fungsi kuadrat. Bagaimana hal yang seperti itu? Ya kita tinggal melakukan saja. Oh, di sini kita akan punya limit untuk X mendekati 4, itu adalah kita masukkan karena dia mendekati 4. Oh, berarti ini 3 kali 4 kali ya. Bunda buat dot di sini tuh agak susah ya. Dikali 4 kuadrat dikurangi 2. X-nya berapa? 4 dikali 4 ya. Nah, itu hasilnya berapa? Dapat kita lakukan hal yang seperti ini atau kita pisahkan. Boleh loh kita pisahkan, misalnya limit X mendekati 4 dari apa? Dari 3, gitu kan? Dikali 4 kuadrat atau X kuadrat ya. Nah, kemudian dikurangi limit. Ini hasilnya akan sama. Mendekati 4 untuk berapa? 2 kali 4. Sorry, kali ya. Nah, kalau ini akan kita dapatkan nilai yang sama. Jadi 3 kali 4 kuadrat 16. 16 kali 3 berapa? 60. Berapa 16 kali 3? 54. 54 dikurangi dengan 2 kali 4. Kalau ada pernyataan seperti ini, silahkan dilakukan perkaliannya terlebih dahulu ya. Seperti ini, jangan sampai ini 4 kuadratnya dikurangi 2 dulu, itu keliru, sebuah teorema yang keliru. Tapi kita lakukan yang perkalian dulu, perkalian, pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini 2 kali 4, 8, berarti hasilnya adalah 40. Nah, baik, itu hasilnya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan hal seperti ini, ada contoh lagi. Bu Indah berikan contoh lagi. Nah, di sini semakin agak puyeng ya, semakin agak rumit. Tapi tidak apa-apa. Ini masih sangat mudah bagi kita. Baik, coba kita lihat di sini bahwa limit jika limit X mendekati 3, fx itu sama dengan 4, dan limit dari X mendekati 3, gx itu sama 8, maka dilakukan hal yang seperti ini. Itu sama dengan apa? Kita tinggal tuliskan, oh itu ini ya, yang Bu Endah tuliskan ini ya. Ini, itu dituliskan dulu di sini, kalau mau menyelesaikan persamaan. Nah, kemudian kita tuliskan, karena di sini ada perkalian, maka ini kita bisa lakukan perkalian terpisah. Berarti kita bisa lakukan sebagai limit X mendekati 3, itu. Kemudian fx. Nah, karena tadi pangkat n di sini bisa keluar, maka ini bisa kita keluarkan. Ini bisa kita keluarkan menjadi kuadrat seperti ini. Nah, kemudian dikali dengan, nah kan seperti itu, limit X mendekati 3
Dari mana? Dari sini. Ini GX-nya bisa kita keluarkan. Nah, kita bisa lakukan di sini. Ini GX. Kita keluarkannya di gimana? Kita keluarkan sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini akar. Sorry ya. Akar ini 3. Nah, seperti itu. Nah, terus menjadi seperti apa? Kita tahu bahwa limit X mendekati 3fx kuadrat itu di sini adalah fx ya, mendekati 3fx itu adalah nilainya 4. Kita tinggal masukkan saja di sini nilainya 4 di sini, kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian dikali dengan di sini kita punya akar pangkat 3 dari limit GX. Padahal kita tahu bahwa limit X mendekati 3GX, limit GX saat X mendekati 3 itu adalah 8. Berarti tinggal di akar pangkat 3 dari 8. Jadi nilainya berapa? Ya nilainya tinggal berarti ini 16 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 8. 2. Berarti nilainya adalah 32. Sangat mudah kan? Tidak ada yang sulit kalkulus itu. Cuman kita mau harus telaten belajar ya. Seperti itu. Nah, coba ini Bu Indah masih ada contoh nggak ya? Oh, kita masuk ke teorema substitusi. Sebenarnya ini sudah Bu Indah jelaskan teorema substitusi itu ketika session pertama ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa limit fx saat x mendekati c itu adalah fc, maka kita harus dikatakan bahwa di sini fx itu terdefinisi apabila denumerator penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0, itu dia harus disubstitusi. Nah, ini contohnya. Ini Bu Endah coba berikan contoh. Ini sebenarnya kok tadi contohnya hampir mirip dengan yang ini ya. Bagaimana kita mensubstitusi hal yang ada di sini. Kita harus mencari. Coba kalau langkah pertama, Bu, ini kalau disubstitusi itu susah sekali. Kalau saya harus memfaktorkan, sebelum memfaktorkan dengan substitusi tersebut, lakukan dulu dengan memasukkan nilai X ke dalam penyebutnya. Pastikan itu tidak sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, tidak perlu dicari faktornya. Coba kita masukkan di dalam denumeratornya, di dalam nilai penyebutnya. 3 kali X kuadrat itu berapa? X kuadratnya X-nya 2, 4. Berarti X kuadrat 4 kali 3, 12. 12 dikurangi dengan 6 kali X, 6 kali 2, 12. 12 kali 12, dikurangi 12. Hasilnya 0. Kemudian minus 8. Oh, hasilnya minus 8. Berarti kita tidak perlu mensubstitusi fungsinya, memfaktorkannya. Substitusi nilainya langsung. Nah, berarti kalau gitu kita bisa langsung, Bu. Yes, kita bisa langsung lakukan itu. Kita masukkan saja. Oh, berarti di sini adalah nilai 7 kali 4, gitu kan? 7 kali 4 berapa? 7 kali 4, sorry. Ini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 itu 8 kali 4. 8 kali 4 berapa? 32, gitu kan? Kemudian dikurangi dengan 10 kali 2 kali 10. 2 pangkat 4 berapa? 16. Baik, 16. Berarti di sini 16. Nah, kemudian dikurangi 13 kali 2 ditambah 6. Kan seperti itu. Nah, ini dikurung ya. Udah kurung biar tidak keliru. Kemudian kita tadi sudah ketemu ya nilainya minus 8. Jadi berapa total nilainya yang kita ketahui? Oh, berarti nilai yang didapatkan adalah, kita tuliskan di sini ya. Kita tuliskan di sini ya nilainya.
Berapa nilainya? Ini 7 kali 32, berarti 210 tambah 14, 224. 224. Kemudian 224 dikurangi 160, berapa? 224 dikurangi 160, berarti 64. 64 dikurangi dengan 13 kali 2, 26. 26, 64 dikurangi 26 itu 40 dikurangi 38. 38 ditambah 6. 38 tambah 6, 44. 44 dibagi, berarti kan sama dengan menjadi 44 dibagi dengan minus 8. Kita bagi dengan nilai 4, menjadi minus 11 sama dengan minus 11 per 2. Minus ya. Nah, ini hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak serumit yang dibayangkan. Jadi kalau kalian melihat kalkulus, jangan takut dulu dengan soalnya. Belum tentu soal yang serumit ini akan menjadi benar-benar rumit. Bisa jadi hasilnya akan menjadi simpel. Oh, kita ternyata tinggal memasukkan. Nah, hal seperti itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan takut terlebih dahulu, gitu ya. Oke, ketika ini sudah kita lakukan.